if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Dunia otomotif sedang tidak baik-baik saja. Kabarnya, pabrikan Cina saat ini sedang gencar melakukan perombakan besar-besaran dengan merilis kendaraan baru untuk menguasai segmen otomotif baik di Indonesia dan di negara lainnya. Mendengar akan hal ini, Indonesia, Jepang, dan Eropa kini semakin ketar-ketir. Otomotif Cina kuasai pasar dunia. Rilis mobil baru murah. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm... Ekspor Cina naik 3 kali lipat. Persaingan industri otomotif global saat ini terbilang semakin sengit. Cina lagi dan lagi menargetkan dapat menjadi pengekspor kendaraan penumpang terbesar kedua di dunia dengan cara mengalahkan Jerman dan juga Jepang. Bahkan, bisa dibilang jika ekspor Cina naik 3 kali lipat. Merek Cina saat ini menjadi pemimpin pasar di Timur Tengah serta Amerika Latin. Keberhasilan tersebut tentu saja tak lepas dari kunci bisnis yang Cina lakukan dengan membandrol harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan yang lain dengan kualitas yang tetap dapat bersaing. I know you told your friend you're not okay. Persaingan semakin gila. Why you never said you felt that way? Jika ambisi negara Cina ini terjadi, maka bisa dipastikan peta persaingan industri otomotif global berubah untuk pertama kalinya. Tentu saja, hal tersebut akan memicu ketegangan baru dengan mitra dagang maupun saingan Tiongkok. Sejauh ini, bisa dilihat jika data Asosiasi Mobil Penumpang Cina mencatatkan pengiriman mobil buatan Cina ke luar negeri terus-menerus meningkat 3 kali lipat pada tahun 2020 mencapai lebih dari 2,5 juta pada tahun lalu. Lebih sedikit sekitar kurang lebih 60.000 unit di belakang Jerman yang ekspornya saat ini turun dalam beberapa tahun terakhir. Meski belum dapat melampaui Jepang, namun Cina saat ini mulai mampu membalap Amerika Serikat dan Korea Selatan, menandakan munculnya saingan tangguh untuk raksasa otomotif yang telah mapan. Look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get Memimpin pasaran. monster out of my head under my bed. Merek mobil dari pabrikan Cina saat ini menjadi pemimpin pasar di Timur Tengah dan Amerika Latin. Di Eropa, kendaraan buatan Cina yang dipasarkan sebagian besar yaitu model listrik keluaran Tesla. Juga terdapat mobil baru dengan merek Volvo dan MG dan Dacia Spring atau BMW i13 atau BMW iX3 yang diproduksi secara eksklusif di negara Cina. Sejumlah merek lokal sebagaimana halnya BYD dan Nino juga naik dengan ambisi untuk mendominasi dalam dunia kendaraan energi baru. Didukung langsung oleh Berkshire Hathaway milik Warren Buffett, BYD telah berhasil untuk memikat pembeli kendaraan listrik di negara maju seperti halnya di Australia. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed. Tidak hanya mobil baru. Tren tersebut ternyata menggarisbawahi jika pihak Cina sudah bergerak lebih dari sekedar menjadi pabrik dunia untuk perangkat elektronik bagi para konsumen, peralatan rumah tangga, hingga dengan mainan Natal yang murah. Dengan beralih ke produk yang jauh lebih kompleks dan canggih untuk pasar yang kompetitif serta mampu untuk diatur dengan ketat, perusahaan Cina kini sudah bergerak ke atas dalam rantai nilai pada bidang manufaktur. Sektor manufaktur sendiri bahkan sudah menjadi pendorong utama pertumbuhan yang mengubah ekonomi komunis yang tadinya telah berjuang menjadi raksasa kuasi kapitalis saat ini sudah bernilai 18 triliun US dollar. I know you told your friend you're not Naik peringkat. and tell me what's wrong and why you. Memang jika dilihat indeks kompleksitas ekonomi yang disusun oleh Gartner Lab di Universitas Harvard, yang menganalisis beberapa produk yang telah diekspor suatu negara, menempatkan negara Cina ke-17 di dunia. Kini sudah naik dari peringkat ke-24 satu dekade lalu.
Lonjakan ekspor mobil terbaru tersebut sebagian besar tidak terjadi besar-besaran di Amerika Serikat. Tidak hanya pandemi COVID-19, pembuat mobil Cina jauh lebih berfokus terhadap pasar Eropa, Asia, dan Amerika Latin. General Motors Co. sejauh ini memang menjual sekitar 40.000 SUV kompak Buick Envision buatan pabrikan Cina di Amerika Serikat pada tahun 2021. Akan tetapi, ketegangan politik, kelanjutan tarif, dan subsidi era Trump yang ditujukan dalam meningkatkan produksi EV domestik sudah mengurangi daya tarik pasar tersebut. Masuk ke Eropa sudah cukup lama menjadi tujuan perusahaan Cina yang mulai memamerkannya pada pameran otomotif di benua itu di awal tahun 2000-an. Namun, serangkaian tes keamanan yang gagal pada tahun 2007 memupus harapan tersebut. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video otomotif terbaru dan terupdate dari kami. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend, but if I lay down and I play dead and I stay dead, Ekspor melonjak. being the monster out of my head, under my bed. Dalam hal ini, Goldman Sachs Group berpendapat berkat otomatisasi yang meningkat dan standarisasi yang dihasilkan menjelaskan jika pabrik mobil baru di Cina mempunyai tingkat penggunaan robot tertinggi di dunia. Kekhawatiran mengenai keamanan tersebut tinggal sejarah. Pada saat kualitas meningkat selama dekade terakhir, mobil-mobil baru Cina mulai melakukan tes keselamatan Eropa. Pengekangan keras negara Cina terhadap polusi udara juga sudah mulai membantu sebagian besar mobilnya memenuhi standar emisi Eropa. Ekspor mobil di negara Cina ke Uni Eropa melonjak hingga 156% pada tahun 2021. Menjadi 435.000 unit berdasarkan keterangan dari Eurostat. Tetapi, Agatha Krotz selaku direktur di grup Rhodium menjelaskan jika peningkatan pesat dalam pengiriman EV dari negara tersebut berisiko memicu reaksi politik di Uni Eropa. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and Harga murah. Dengan harga sekitar $13.700 Amerika Serikat, harga rata-rata kendaraan penumpang buatan asal Cina yang diekspor sekitar sepertiga dari harga mobil Jerman di tahun 2021. Jumlah tersebut sekitar 30% lebih murah dibandingkan dengan buatan Jepang, berdasarkan dari data yang diberikan oleh UN Comtrade. Artinya, mobil baru Cina memungkinkan dan kemungkinan besar menjadi ancaman untuk mobil pabrikan asal Jepang dan Korea Selatan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan merek Jerman.